Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala Kyai Hasyim Asy'ari fi kitab Adabil Alim wal Muta'allim yang qala was-saminu as-sabi'u ya, as-sabi'u. Yang nomor 7 yaitu halaman 34. Was-sabi'u utawi sing nomor 7. Yang nomor 7 dari adabnya muta'allim santri pada pelajarannya. Ayyal zama ayyul zima ayyul lazim itu. Nah, tadi yang ini bahasa ya. An yulzima yen to netepaken sapa santri halaqata syekhi ing halakoe syekhnya santri fit tadrisi dalam tadris ngajar wal iqra'i lan macaaken ida amkana. Jadi yang nomor 4 yang nomor 7 bahwa seorang santri itu hendaknya terus mengikuti pengajaran syekh dan kalau bisa ya kalau diajar oleh syekh dia yang membaca. Jadi kalau pas halaqah itu usahakan dia bisa membaca di hadapan syekh kalau bisa, supaya dengarkan, karena kalau dia yang baca di hadapannya syekh itu nanti akan cepat gampang bisa. Kalau seperti itu, kalau di pondok-pondok itu biasanya kan sorokan itu, siapa yang baca sorokan itu. Nah kalau bisa dia baca di hadapan syekhnya itu, di halaqah itu. Fa'innahu kalau teman setuhune luzum halaqah syekh iku ora nambahi la yazituhu ora nambahi ing santri illa khairon kejaba ing bagus wa tahsilan lan ngasilaken wa adaban wa tafdilan dan adabnya wa tafdilan dan ngagungaken. Jadi kalau baca seperti itu selalu hadir, sorokan itu selalu hadir, selalu hadir, jangan sampai absen, tetap hadir terus. Karena itulah itu di situ itu bisa menambahi, tidak tambah di hal seperti itu kecuali tambah baik, tambah menghasilkan ilmu yang baik, adabnya juga jadi baik, semuanya di situ. Waya jitahidalan nemen-nemeni sapa santri ala muwazabati khidmatihi ngatasé netepi khidmah maring kiai wal musara'ati lan rikatan ilaiha maring khidmah. Fa inna dzalika teman setuhune muwadzafah khidmah dan musara'ah ilaiha iku yaksibuhu bisa ngasilaken bisa gaweaken utawa golek sapa santri ing muwadzafah khidmah musara'ah ilaiha syarafan ing kemuliaan wa tabjilan lan keagungan. Jadi juga jangan lupa seorang santri harus selalu berkhidmah kepada kiainya, kepada gurunya, dan selalu siap sedia untuk berkhidmah. Karena dengan berkhidmah itu dia akan
mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri, kebanggaan tersendiri kalau bisa khidmah sama kiainya. Karena kemarin kalau khidmah itu niatnya taqarrub ilallah untuk mendapatkan ridho syekhnya, gurunya, kiainya, itu ada nilai tersendiri. Disitulah nanti akan timbul kemanfaatan dan barokah. Nah itu. Wala yaktasira lan ora ngringkes, orang Arab cukup ngringkes sapa santri fil halaqati dalam halaqah ala sima idarsi ngatasé ngrungu dares ngajine ngaji Syekh Fakot mongko ploko ida amkana ing dalam hari kanekonga apa santri ing sima idarsihi bal yatani layak tafsir adamul iktisar bal yatani balik merhatiakan siap sopo santri bisa irit dulu kalau sekirin piro-piro pelajaran masyuratikan dicarakan dobton kelawan dobetnya wa ta'likon dan ditakliki ini tamalamun kuat istilahnya mau mampu dia apa mampu apa dinu di mustari santri dalika ing mengkono kabeh yaitu tidak layak tasir ala simai tarsih bal i'tina bisa irit dulu saletina bidani idrus wa yusyarika lan yanto nyekutoni sapa santri ashabah melibatkan atau ikut nimbrung santri dengan sahabat-sahabatnya hatta ka'an nakula darsin lahu sehingga koyo-koyo sekabiane daras iku lahu kedue apa santri fa'in ajaza. Nah ini jadi yang ketujuh ini asik dan kita selalu hadir dalam pengajiannya Syekh, halakotnya Syekh, dan kalau bisa kita yang baca kalau misalkan ada sorokan atau apa kita membacakan dalam pelajaran itu kalau bisa, karena itu tadi bisa menambahi kebaikan terus mendapatkan ilmu yang banyak, begitu juga etika, adabnya dan kemuliaannya. Kemudian jangan lupa tentang khidmah kepada Syekh dan selalu siap sedia, rikat cepat, tanggap untuk berkhidmah kepada Syekh. Dan kalau memang belajar di halaqah sama Syekh, jangan dia hanya ikut halaqah satu lah ibaratnya. Halaqah cuman mendengarkan saja, hadir mendengarkan tok. Jangan merasa cukup itu, bukan hanya itu saja. Kalau bisa dia itu atau seorang santri itu ya tani bisa irit dulu semua daras ya, semua pelajaran itu ditekuni, diperhatikan secara seksama, dobton wa ta'likon, kemudian apa? Secara seksama dipelajari dengan teliti kalau memang dia hatinya mampu untuk itu, ada kemampuan untuk itu. Dan dalam semua yang ada teman-temannya di situ, itu dia ikut terlibat di situ apapun. Jadi teman-temannya bagaimana ininya, dia terlibat di situ, aktif lah istilahnya. Sehingga sehingga semua pelajaran itu di mana ada pelajaran di situ, pengajian di situ pasti ada dia. Itu maksudnya. Jadi selalu aktif. Di mana saja ada terus, di mana ada teman-temannya di situ ada dia. Aktif. Di santri yang aktif itu. Fa'in ajaza. Kalau tidak mampu santri ini andob tijami'ah sangking melanggeri semua jurus waliyatani mongko bece merhatiakan sopo santri bil ahami fal aham minha sangking ad-durus. Jadi itu tadi kalau mampu otaknya bisa mengikuti semuanya, kegiatan apa saja mengikuti, yang ada teman-temannya bersama teman-temannya juga ikuti, ada aktif lah misalnya. Tapi kalau tidak mampu otaknya ya yang diikuti itu fal aham fal aham, yang paling penting dahulukan, yang paling penting dulu.
Kalau yang nggak begitu penting ya jangan, karena otaknya tidak mampu misalnya, atau waktunya sudah nggak bisa dipaksakan, maka harus dipilih yang paling penting itu yang mana, yang paling penting itu yang mana. Wayam bagi dan prayoga puan yada zakaro, muzakaro sapa santri atau labateng biro-biro tolaba biro-biro santri ma waqa'a fi majlis syekh muzakaro ing perkara waqa'a kang tumibu apa ma fi majlis syekh ing dalam majlisnya syekh nyatane minal fawaidi sang biro-biro faida wa duwabiti lan biro-biro dobit wal qawaid lan biro-biro qaid wa ghairi dzalikal liyane kabeh fawaid wa ila akhirih. Nah, juga sebaiknya bagi seorang santri itu mudzakarah dengan santri-santri yang lain. Apa yang tadi diajarkan oleh Syekh, apa semuanya dipadukan. Nah, tadi suruh ini ingatan apa? Suruh naklikin ini apa? Ini kaidahnya apa? Tadi dijelaskan sama guru, dijelaskan sama kiai. Itu mudzakarah antara dia dengan murid-murid yang lain atau dengan santri-santri yang lain. Terus diingat ini mudzakarah penting sekali supaya dapat nantinya itu apa yang disampaikan oleh kiainya itu dia paham tahu. Kalau ditinggal itu nanti akan hilang, jadi harus dimudzakarah. Pasti ada lepas, pasti ada yang nggak paham atau bagaimana. Tapi kalau modelnya belajar seperti ini, jadi kalau sudah datang di halaqah atau di pelajarannya kiainya, pengajian itu, setelah itu nanti mudzakarah sama teman-temannya. Ini tadi gimana? Ini tadi ada begini, ini ada yang penting begini, ini penjelasannya begini tadi kiai begini. Jadi ada mudzakarah seperti itu. Wa an yu'ida dan yen to baleni sapa santri kalama syekh ing untuk omongane syekh ngendikane syekh fi ma bainahum kan ing dalam perkara bainahum kang tetep ing dalam antarane tolaba juga diulangi di situ. Ya. Mengulangi ucapannya syekh ya. Kalama syekh fi ma bainahum di antara mereka ini ketika muzakarah. Oh tadi saya menyampaikan begini keterangannya gitu. Fa inna lil mudzakarati karena teman setuhune iku kaduwe mudzakarah naf'an ana kemanfaatan aziman kang agung. Dan mudzakarah ini ada kemanfaatan yang hebat sekali, agung sekali. Qala al-Khatib al-Baghdadi. Syekh al-Khatib al-Baghdadi yang terkenal sekali al-Khatib al-Baghdadi. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi jauh wa afdul mudzakarah mudzakaratul lail. Yang paling utama untuk mudzakarah, waktu untuk mudzakarah itu pada waktu malam hari. Ini ulama dahulu juga mudzakarah semuanya. Wa qad kana lan temen ono sapa jamaatun golongan salafi sing ulama salaf. Yabda'una ke padha ngawiti sapa jamaah bil mudzakari dalam mudzakarati minal isya'i ngawiti saking waktu isya. Baru bama lam yakumu. Maka terkadang orang ngadeg sapa jama'atun minas salaf hatta yasma'u adzan subhi. Sehingga ora ngrungu hatta yasma'u sehingga dengar sehingga krungu sapa jama'atun min adzan subhi sampai adzan subuh yang adzan subuh. Jadi malah kata Syekh Khatib al-Baghdadi, ulama-ulama salaf itu kalau mudzakarah habis waktu isya. Setelah isya itu sampai larut malam, kadang-kadang sampai mendengar salat subuh, mendengar azan subuh. Jadi semalam suntuk kalau mudzakarah itu. Ini dulu kata Al-Khatib Al-Khatib Al-Baghdadi, Sahib Alfiyatul Iraq itu. Nah ini Masya Allah. Jadi kalau mudzakarah itu setelah isya sampai subuh. Nggak berdiri-berdiri, pokoknya semalam suntuk gitu untuk mudzakarah. Fa idza lam yajid at-talib min man yudzakiru. Kalau seandainya santri itu tidak menemukan atau tidak ada yang diajak untuk mudzakarah. Jadi mudzakarah itu ya saling mengingat-ingat
pelajaran yang sudah lampau, yang sudah dipelajari. Oh, begini-begini itu namanya mudzakarah. Nah, kalau mudzakarah itu kan saling mengingat sama satu sama lain atau semuanya banyak 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 teman-temannya. Nah, kalau dia nggak ada satupun orang yang mudzakarah dengan dia, maka mudzakarah sendirian. Dzakara nafsahu binafsihi. Mudzakarah sendiri. Belajar sendiri diingat-ingat semuanya pelajaran itu semuanya dari awal sampai akhir. Wa karrara makna ma sami'ahu wa lafdhahu. Dan wakaro dan mengulang-ulang santri itu makna ma sami'ahu, makna-makna apa yang didengarkan. Wa lafdhihi lan lafadznya ma ala qalbihi ngatasé atine talib santri. Yu'allika zalika la khotiri supaya itu nggantungaken sapa talib zalika ing makna ala khotiri ngatasé atine talib. Jadi kalau baca atau makna itu harus diulang-ulang. Yang didengar itu dan lafadznya atau maknanya itu diulang-ulang diulang-ulang terus supaya nyantol di hati. Nyantol di hati. Nanti kalau di otaknya itu nyantol, oh ini artinya ini artinya ini. Kalau diulang-ulang terus itu akan meresap atau berada di otaknya itu. Tidak ada. Tapi kalau baru sekali saja dengar terus nggak diingat-ingat, nggak diulang-ulang, nah, langsung hilang lagi, lupa lagi. Nah, ini supaya tidak lupa, supaya langsung ada di otaknya itu diulang-ulang. Fa inna tikrarul makna karena mengulang-ulang makna alal qalbi ngatasi hati iku katikraril lafzi kaya mengulang-ulang lafadznya alal lisani ngatasi lisan sawaan bisawain kelam persis sama. Jadi kalau mengulang-ulang makna dalam hati itu seperti mengulang-ulang lafadz persis sama. Seperti mengulang-ulang lafadz dalam lisan. Jadi makna itu diulang-ulang di hati, ini maknanya ini maknanya ini diulang-ulang terus. Maka itu seperti mengulang-ulang lafadz dalam lisannya. Persis sama, nanti akan selalu ingat. Karena apa? Karena sudah diulang-ulang. Wa qalla an yufliha min man iktasara la tafakkur wa ta'aqqul bi hadrati syekh. Dan sedikit sekali seorang santri itu bisa beruntung. An yuflih man iktasara santri yang hanya cukup alat tafakkur wa ta'aqqul berangan-angan bi hadrati syekhi kelawan ono kehadiran syekh khosotan hale khusus summa yatruku tumuli ninggal sapa santri ing tafakkur ta'aqqul iki mau bayaku mulan ngadeg sapa santri wala yu'awidu lan ora baleni maneh sapa santri ing at-tafakkur wa ta'aqqul sing distirahaken saya. Jadi sedikit sekali kalau ada santri itu tidak mengulang-ulang, tidak berpikir, tidak angan-angan apa yang telah disampaikan di pelajarannya kiainya itu secara khusus, maka sedikit sekali dia akan beruntung, akan menghasilkan sesuatu. Nah, kecuali diulang-ulang. Jadi kalau mendengar ngaji dari hadapan syekh, kemudian nggak diulang lagi nanti, oh bisa hilang. Sedikit sekali yang tidak bisa hilang misalnya. Karena tingkat daya ingatnya itu bagus sekali. Itu kan jarang. Tapi kalau umumnya kalau santri ya kalau mendengarkan sekali berapa jam, berapa menit, berapa hari sudah lupa. Apalagi sampai ini. Kalau nggak diulang-ulang lagi, gitu. Makanya harus diulang-ulang. Ini masalah ini, mananya ini semuanya. Terus ya tadi yang dikatakan saya itu begini, itu diulang lagi. Nanti akhirnya dia akan ingat. Sedikit sekali orang yang tidak mengulang-ulang pelajarannya kemudian bisa, itu susah. Sedikit sekali, ini kata beliau. Jadi itu kalau cara belajar itu seperti itu. Kalau ngaji ya belajar di hadapan guru, di hadapan kiai. Wasaminu tawi sing nomor 8 iku idza hadha sudah itu tadi. Oh sebelum
Wa idza hadara iku idza hadara yang nomor 8 etika belajar terhadap pelajarannya itu iku idza hadara dalam marikalane hadir datang sapa santri majelis syekh yusallimu mongko salam sapa santri alal hadirin atau saya berorong sing hadir bisautin yasma'u jami'uhum dengan suara yang mendengar yang bisa mendengarkan atau semuanya bisa dengar suaranya dia. Bisautin yasma'u jami'uhum isma'an dengan dengarkan seksama muhaqqaqan kang dinyatakaken wa yakhussu lan mengkhususkan sapa santri asy-syekh wa ing syekh bi ziyadati tahiyatin kelawan nambahi menghormati penghormatan wa ikramin lan mulyaaken. Wa kadzalika kaya mengkono uluk salam idzan surafa yusallimu uluk salam sapa santri dan surafa nalikane buyara. Nah, ini kalau mau hadir di majelisnya syekh maka sebaiknya nanti kalau dia datang ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, salam ini agak keras suaranya. Agak keras suaranya sekira yang lain semuanya dengar. Yang lain semuanya dengar salamnya dia. Dan terkhusus dia itu kalau ada syekh di situ ya dia harus menambahi tahiyah penghormatan dan memuliakan kepada syekhnya. Dengan salamnya itu ya mana itu dan buku dan lain-lain itu menambahi penghormatan atau selalu hormat dengan kiainya. Tapi ingat ini kalau memang belum dimulai ya, kalau belum dimulai pengajiannya itu. Nah, kalau sudah dimulai pengajiannya, maka jangan uluk salam. Karena nanti masuk pada kategori ada yang dijelaskan oleh ulama yaitu salam muka makruhun alaman itu ada 22 atau berapa itu 22 apa 20 itu kita tidak boleh atau makruh hukumnya atau tidak wajib orang yang disalami menjawabnya, ini enggak perlu salam bukan makruhun alaman statasma'u, jadi enggak wajib dijawab malah salamnya makruh. Di antara yang pertama adalah ketika lagi sibuk-sibuk menjelaskan masalah fikih, sibuk-sibuk masalah baca Quran atau apalagi asik lah istilahnya, kemudian menyela dengan assalamualaikum. Nah itu oleh ulama dijelaskan saat itu memberikan salam itu makruh karena mengganggu konsentrasi daripada yang ada di situ. Nah ini kalau belum dimulai, kalau hadir pertama-tama, makanya kemarin kan dijelaskan nggak boleh terlambat hadirnya itu. Kalau bisa sebelum mulai, sebelum kiainya datang itu sudah ada pada hadir semuanya segitu. Nah kalau terlambat ya sudah namanya terlambat. Nah ini. Jadi kalau salam, salam yang agak keras, yang kira-kira semuanya bisa dengar dan akhirnya kan mereka semua yang dengar jawab. Wa idza sallama dan juga ketika yang tadi wa kadzalika yusallimu idan sarafa, kalau setelah pengajian juga dia santri itu harus salam, memberikan salam. Kalau tadi datangnya pakai salam, perginya juga pakai salam. Wa idza sallama, nah kalau bersalaman itu salam memberikan salam fala yatakhatta mongko ora oleh nglewati rikobal hadirin sapa santri ing pira-pira gulune wong sing teka ila qurbi syaikhi bal yajlisu balik lungguh sapa santri haitsun ta sekirane dalam sekirane itu moko sapa santri bi kelawan mahal kelawan majelis yang tahi ilai bihi kelawan santri al majlisu apa majelis illa an yusarriha kejaba yen to nyarahaken jelasaken lahu maring santri sapa syekh wal hadirun lan wong sing hadir bitaqaddumi kelawan maju atau khotilan nglewati
Au yu'lamu tau den kawruhi min halihim saking tingkae tolabah kabel hadirin apa isaru zalika ndinginaken mengkono si santri kuwi fala basa mengko ora apa-apa. Artinya begini, jadi kalau tadi kan suruh salam. Kalau dia itu agak terlambat meskipun belum dimulai, kan lu salam. Tapi kalau lu salam itu yang semuanya sudah baris di depan misalnya, maka kita jangan melewati mereka, takhotir banas, melewati mereka. Kalau datangnya terlambat ya duduknya di belakang gitu loh maksud. Duduknya di belakang, jangan masuk ke depan dengan melewati beberapa orang gitu. Itu nggak bagus kalau dia datangnya terlambat ya di belakang itu, jangan maju ke depan dengan melewati beberapa orang itu, duduk di depan. Padahal dia datangnya terlambat. Ini jangan. Kecuali memang syekhnya mengambil gurunya itu, kiainya itu, sudah kamu ke depan gitu. Terus yang lain juga setuju, ya kamu di depan, kamu depan. Nah, baru nggak apa-apa itu maju ke depan. Atau memang sudah kebiasaannya dia tempatnya di sana, istilahnya sudah tempatnya dia dan itu sudah maklum. Pelajar-pelajar yang itu, santri-santri yang lain itu sudah tahu seperti itu ya, maka dia ke depan langsung nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, jangan ke depan. Yang datangnya terakhir ya duduknya di mana dia tempatnya di situ. Wala yukim ulan ora mukim iqomah. Nah, apa jeneng ini? Mendirikan seorangnya aslinya duduk terus ayo bangun itu. Bangunakan berarti. Ahadun sapa wong siji min majlise ing majlise kuwi santri. Au yuzahimu qasidan atau niku ahadan betul lah ini wala yuqimu ahadun. Salah ini ada alifnya ini. Wala yuqimu ora ngadegaken sapa santri ahadan ing suwiji santri lagi. Min majlise iki saking majlise ahad fi dzalika yang dalam mengkono salam kedatangannya dia. Au yuzahimu au min majlisihi ya. Au yuzahimu to ndesak sapa santri ing ahad. Qasidan halit sengaja. Nah, oh, sudah di situ ada orang duduk di situ, oh bangun. Terus akhirnya tempatnya ditempati dia, jangan. Aduh, nggak boleh itu, nggak ada sopannya itu. Yang datangnya terlambat ya di belakang gitu, sampai orang suruh berdiri demi untuk dia duduk di situ. Ini jangan. Fa in atharul ghair bi majlisihi lam yaqbalhu illa an yakuna fi dzalika maslahah ya'rifuha al-qaum. Kalau dia mendahulukan sopo fa in athara lamun dahulukan mengalahkan dirinya sendiri sopo al ghairu di majlisi klan majlisi al ghair lam yakbal moko aja nrimo sopo santri ing isarul ghair illa an yakuna kejaba yen ono fi dzalika ono iku ing dalem mengkono isar apa maslahatun maslahat ya arifu kang ngerti sopo santri ing maslahah ya arifuha sopo al kaumu sopo kaum bayan tafiuna nalai awat manfaat apa ngambil manfaat sopo kaum biha kelawan maslahat mimbahsi saking bahsi pembahasannya siapa santri ma'asyekh sertane beserta syekh indak kurbi dalam hari kali dekete cedak syekh minggu saking santri awli kaunihi utawa krono anane talib santri iku kabiro sini atau al-ghair ya. Kabiro sini iku wis tuwa au kasirul fadilati atau banyaknya gedene orang yang fadilah sahibul fadilah yang mulia awis salahi utawa wong sing api-api wong sing soleh-soleh. Nah, ini fa'in asaro al-ghair bi majlisi lam yakbalhu. Kalau ada orang kemudian menawarkan dia, oh, duduk sini, maka jangan mau, jangan diterima.
kecuali itu ada maslahat. Maslahat yang di situ diketahui kalau dia duduk di situ misalnya, maka yang lain akan mengambil kemanfaatannya, seperti misalkan dia kalau karena dia anak pinter, anak ini, dan duduknya itu harus dekat dengan syekh, karena nanti dari sela-sela itu nanti ada pembahasan yang Masya Allah yang bisa diambil manfaat oleh yang lain, oleh santri-santri yang lain, maka ya udah nggak apa-apa gitu. Atau karena memang orang yang seperti itu karena sudah tua atau orang-orang yang top lah istilahnya, ya maka kita serahkan pada mereka-mereka itu, sahibul fadilah, sahibus sholah itu, atau orang yang sudah tua misalnya, yang menyuruh kita istilahnya, makanya ya kita nggak apa-apa. Karena ada maslahat itu tadi, kalau ada maslahat nggak apa. Terus, wala yajlisu, dan tidak boleh duduk santri wasatul halakoti, di tengah-tengah halakoh. Wala kuddama ahadin, lan orang ngarepe wong siji illa inda darurah, kecuali ketika dalam keadaan darurat. Wala baina sahibaini, di tengah-tengah antara dua kawan, dua santri, illa biridhohuma, kecuali lawan ridhonya sahibain. Wala fauquman, lan ora sadure wong huwa kang utaiman iku aula luwih utama menhu katimbang santri itu. Jadi kalau duduk juga jangan di tengah-tengah, tengah-tengahnya halaqah, juga tidak di depannya seseorang, di situ sudah ada. Kalau mau duduk ya berbaris, pertama kan yang datang pertama duduknya di depan, yang kedua berikutnya kan begitu. Mudeng dulu kalau sudah yang pertama-tama, yang di depan itu sudah genap, maka di belakang terus sampai tergantung hadirnya itu kapan. Hadirnya pertama ya di depan. Nah ini jangan sampai udah datangnya belakangan, duduk di tengah-tengah atau di depannya halaqah itu, atau di tengah-tengah pas halaqah itu. Nah, ini jangan, atau duduk di antara dua orang yang memang sudah ini terus dipisahin, itu dia duduk di tengah-tengah, jangan. Ini enggak ada sopannya. Ini sopan santun bagaimana kita belajar halaqah di kalangan santri ketika menghadiri pelajaran. Etikanya itu seperti itu. Kecuali semuanya mereka yang hadir di situ ridho, atau tadi ada dua orang yang dipisahkan untuk kita duduk di tengah-tengahnya, keduanya juga ridho, karena ini menyangkut hak. Ini namanya ikhtisas. Ini namanya ikhtisas istilahnya dalam bab fikih itu ada. Kalau tempat itu sudah ditempatin orang, jangan kita mendesaknya atau memindahkan orang itu dari tempat itu demi untuk kita yang nempatin, itu jangan. Kalau tempat umum semuanya berhak, siapa yang duluan yaitu yang berhak, itu maksudnya, itu namanya hak ikhtisas istilahnya. Maka tidak boleh kita nyerobot lah istilahnya. Karena itu barang umum, maka siapapun yang sudah duduk di situ ya sudah milik dia istilahnya, dia yang berhak. Dan juga tidak boleh duduk di atasnya orang yang lebih tua, orang yang lebih top, lebih utama, lebih mulia. Jadi misalnya ada pengurusnya atau yang senior, maka senior ya duduknya yang di atas gitu. Jangan sampai senior malah di bawah. Kita yang junior di atas, ini jangan, nggak ada adabnya ini kalau ukurannya tidak seperti itu. Wa yajtami'ur rufaqa, dan kumpul sapa ruqafa'u pira-pira kanca fi durusin wahidah. Fi darsin wahidah, ing dalam siji daras pelajaran, din wahidin yang siji. Au durusin, utawa pira-pira pelajaran fi jihatin wahidah, ing dalam satu arah. Liyakuna sapa ana apa kalamu syekh ilaihim jami'an, supaya ana apa ini, supaya ana apa kalamnya syekh iku ilaihim, ditujukan kepada semuanya, jami'an hale kabeh inda syarhi,
Jadi atau jami'an itu jadi khobar ya nggak apa-apa. Maksudnya begini. Jadi kalau apa ada perkumpulan santri-santri banyak. Jadi dalam satu pelajaran itu yang hadir santri banyak sekali. Maka bagaimana? Atau bukan hanya satu pelajaran, beberapa daras itu adalah jihah wahid tadi lorong istilahnya. Nah, bukan halakoh, kalau tadi kan halakoh, jadinya di lorong misalnya jihah wahidah. Jadi kalau seperti itu, maka ya harus menghadap kepada syekh semuanya. Ketika apa? Ketika diterangkan oleh syekh semuanya harus konsentrasi menghadap kepada syekh supaya apa yang dijelaskan oleh syekh itu bisa sampai kepada semuanya. Ini maksudnya liyakuna kalam syekh ilaihim jami'an inda syarhi. Jadi kalau ada lorong itu maka semuanya harus menghadap syekh supaya penjelasan daripada guru itu, kiai itu memang tertuju kepada mereka semuanya. Tapi kalau halaqah kan istilahnya kalau syekhnya itu di tengah-tengah kan nggak mungkin. Maka sekira nggak harus di lorong misalkan, yang penting ketika syekh itu atau guru kiai itu menjelaskan semuanya menghadap ke arah satu, yaitu arah syekhnya itu tadi, supaya ketika dijelaskan oleh syekh dia bisa mendengar semuanya. Santri-santri itu bisa mendengar semuanya. Tuh. Watasi utawi sing nomor 9. Yang nomor 9, Allah yastahiyya itu Allah yastahiyya iku yen ora malu, tidak isin, ora wirang. Sapa santri min su'alima uskila alaihi ing takon perkara-perkara uskila kang miskal askala kang muskilaken apa ma alaihi ing atase, atau uskila alaihi uskila kang dimuskili apa alima boleh saja. Yang muskil sapa apa ma alaihi ing atase santri. Yastahimin wa tafahumi ma lan mahami perkara lam yakilhu kang ora bisa mencerna otaknya sapa santri ing ma bitalatufin oleh takon bitalatufin kelawan halus wa husni khitabin lan baguse khitab ucapan matur wa adabin dan adab wa su'al dan su'al. Nah, kalau dia tidak paham, ya santrinya tidak paham, ada perkara yang muskil, artinya muskilah ini kurang paham, nggak masuk dijelaskan apa semuanya, masalah ini nggak bisa dipahami misalnya, maka bagaimana? Jangan lupa untuk bertanya. Tapi kalau tanya ya dengan ucapan, ungkapan yang lembut, yang halus, yang bagus, yang sopan, penuh adab. Etikanya itu gimana dalam bertanya itu. Jangan malu-malu. Kalau emang nggak paham atau iskal, bertanya dengan cara tadi bahasanya yang halus, yang bagus, yang itu. Wakot kilalan temen didawaken apa ngene, man roko wajhuhu utawi sapane wong iku rokok tipis apa wajhu wajane to wajahe man anis su'ali saking su'al, saking bertakon. Zuharo artinya tipis itu ya barang siapa malu bertanya itu biasanya. Zuharo mongko pertelo ketok apa naksu kurange man indas dima'ir rijali ndara marikane kumpul piro-piro wong lanang sing pembesar-pembesar. Jadi dikatakan kalau orang itu mukanya muka nggak mau tanya, istilahnya kalau nggak tahu nggak mau tanya. Ini namanya roko wajuhu anisual, nggak mau tanya. Sudah nggak paham, diem aja nggak mau tanya. Ada yang muskil, ya, iskal, nggak bertanya juga. Maka dia akan kelihatan kurangnya nanti ketika bertemu dengan orang-orang top istilahnya. Nih, oh iya, tadi kok saya lupa ya, nggak tanya ini. Ketika kumpul dengan yang lain, ketika membahas tentang masalah itu dia bingung. Kenapa? Karena nggak bertanya tadi, nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa menjawab masalah-masalah atau apa menjawab permasalahan fikih atau apa
yang telah dijelaskan oleh Syekh yang kemudian dia itu tidak paham. Makanya mestinya dia bertanya. Kalau nggak paham, kalau iskal itu ya bertanya. Wa qala Mujahid, landau sama Mujahid radhiyallahu anhu. La yata'allamul ilma. Ora belajar yang ilmu sapa mustahin, wong sing malu, wala mutakabbirun, dan ora belajar ilmu sapa wong sing mutakabbir. Karena tidak bertanya. Jadi tidak akan bisa mempelajari suatu ilmu yaitu orang yang malu bertanya, dan juga orang yang ada takabur di dalamnya, kesombongan. Ini nggak bakal bisa belajar. Kalau orang di hatinya itu ada rasa malu untuk bertanya, sudah alamat bodoh, nggak bisa. Ditanyain apa, permasalahan apa dalam suatu ilmu yang nggak bisa. Soalnya kalau ada iskal nggak paham, nggak bertanya. Akhirnya berlalu pelajaran itu dengan dia tidak paham. Atau orang yang sombong, hanya orang yang sombong, waduh, gampang ini masalah ini, belum apa-apa, ini bahaya ini. Kalau orang kok ada sombongnya, kalau belajar, oh nggak bakal bisa itu. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah bisa nantinya itu. Ngapain aku belajar? Aku sudah tahu ini, sudah paham, sudah ini. Akhirnya dia nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan daras. Kita mau ngaji dengan kiai atau dengan siapa saja karena merasa dirinya sudah betul. Padahal ilmu itu tidak begitu. Kemarin dijelaskan. Kemarin dijelaskan oleh beberapa ulama salaf bahwa tidak dikatakan orang yang alim kecuali orang itu mendengarkan pelajaran atau ngaji dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, orang yang di bawahnya, orang yang di atasnya, orang yang sebayanya, semuanya. Karena ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Maka untuk mengambil ilmu kepada siapa saja. Nah ini kalau ada mutakabir, merasa dia sudah bisa, sudah pinter, maka dia ini nggak bisa belajar sudah, karena mutakabir. Yang di atas itu ilmu, bukan kitanya yang di atas ilmu. Kita di bawah ilmu, maka kita harus berada di bawah dan menganggap bahwa ilmu itu di atas. Artinya begini, kita harus memuliakan ilmu. Kalau kita mutakabir berarti kita nggak memuliakan ilmu. Kalau nggak memuliakan ilmu, bagaimana ilmu mau nempel mau kepada dia? Itu nggak bisa. Hanya kita harus mutawadhi. Apalagi kalau orang dahulu itu salaf itu, ulama salaf itu kalau sudah dia kayak kemarin, siapa namanya? Sufyan bin Uyainah ya kalau nggak salah itu. Jadi ketika dia datang kepada satu majelisnya ini yang diasuh atau yang ngajar itu anaknya masih muda, masih muda, pemuda itu. Mengutarakan sebuah hadis, kemudian tabi'in itu tadi itu sudah mendengarkan sudah lama sebelum dia lahir itu sudah tahu hadis itu. Tapi ketika beliau hadir di majlisnya anak muda itu, kemudian didengarkan dengan seksama, seolah-olah kayak tidak pernah dengar sama sekali. Padahal sudah dengar mulai sebelum dia lahir, sudah lama sekali. Tapi tetap beliau itu tetap mendengarkan hadis itu. Kenapa? Ya ini karena semuanya adalah ilmu. Jadi dirinya kayak dikosongkan, seolah-olah belum pernah mendengar sama sekali. Nah, ini yang harus dipraktekkan nih sebenarnya. Soalnya kadang-kadang kalau tidak seperti itu berarti kita ini sombong. Kita ini sombong. Seolah-olah sudah tahu semuanya sehingga nggak perlu daras, kecuali ada sesuatu yang lain atau ada yang tidak bisa ditinggalkan sehingga dia tidak bisa mengikuti. Sehingga dia tidak bisa mengikuti. Kayak tidak apa-apa. Ini masuk tuh. Hah? Nah, jadi seperti itu. Karena mutakabir itu nggak bakal dapat ilmu. Kalau toh belajar atau mau datang kemana saja itu nggak bakal dapat ilmu. Karena salah satu syarat untuk bisa mendapatkan ilmu adalah kita dengan tawadhu
merasa di bawah daripada ilmu. Kalau kita datang ke majelisnya siapa, jangan merasa kita sudah bisa, sudah tahu, jangan. Karena itu berbahaya, nggak bakal dapat faedah dari majelis itu. Nggak bakal dapat dari majelis itu. Nah, untuk bisa kita mendapatkan ilmu, ya kita seolah-olah tidak pernah belajar, tidak pernah tahu, terus datang ke situ. Kata ulama, kalau kita dalam keadaan seperti itu, datang di majelis yang kita sebenarnya sudah tahu, itu berarti sama saja dengan tikror tadi, dengan mudzakarah, mengingat-ingat supaya lebih paham lagi dan lebih mengena, bisa meresap dalam hati, akalnya bisa mencerna dan dengan mudahnya gitu. Kalau seandainya kurang paham akan jadi paham di situ. Kalau nggak paham jadi paham. Jadi bahasa apa? Faedahnya itu banyak sekali kalau seperti itu. Maka kalau hadir di sebuah majelis jangan merasa kita sudah bisa. Anggap saja sudah belum pernah belajar sama sekali. Kayak tadi orang tabi'in. Wa qalat lahu Sayyidina Aisyah itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rahimallahu nisa al khairi. Rahimah muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah nisa al ansori ing sahabat-sahabat Ansor dari kalangan perempuan. Lam yakun al haya'u yamna'uhunna fid din. Orang nyegah apa al haya'u malu yamna'u kang nyegah apa. Lam yakun al haya'u iku yamna'u. Ora ana apa al haya'u iku yamna'u nyegah apa al haya ing nisaul ansor fid din dalam masalah agama. Didoakan oleh Sayyidah Aisyah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada perempuan-perempuan sahabat Ansor. Karena mereka itu tidak malu ketika bertanya tentang agama. Seperti masalahnya haid, terus masalahnya nifas. Ini perempuan-perempuan itu pada tanya itu. Ini Saul Ansor, orang-orang Madinah. Perempuannya itu pada tanya. Bahkan ketika masalah hubungan suami istri itu juga ditanyakan. Kemudian keluar sperma bagi perempuan itu bagaimana? Itu ditanyakan, nggak malu. Begitu. Ini malah didoakan karena itu bagus. Nggak boleh malu dalam masalah ilmu itu untuk mengetahuinya. Waqalat andahu sapa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Dawu atau matur li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuhe Allah yastahya anil haq. Yen ora isin sapa wong anil haqi saking barang hak sing bener. Nah, oh ini dalam hadis itu. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah itu tidak malu dari hal-hal yang hak, hal al mar'ati. Oh, lafadznya aja ini. Kurang kan lafadznya ini kurang betul ini. Pokoknya kurang banyak. Faqala tahu sapa Ummu Sulaim li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngiran innallaha la yastahi anil haq. Ini kurang banyak lafadznya. Sama setuna Allah iku la yastahi ora wirang sinten Allah anil haq saking barang hak. Ini bertanya Muslim itu bertanya, Allah itu tidak malu dengan hal-hal yang hak. Maka karena kita tidak boleh malu karena barang hak itu maksudnya. Kalau barang hak benar-benar ya, tentang agama untuk perlu dijelaskan, harus dijelaskan, nggak perlu malu. Ini maksudnya. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, hal alal mar'ati apa toh iku ngatasé wong wadon min ghuslin saking mandi utawi mandi atus idahia dalam hari kalane utawi wadon iku ihtamalat ngimpi metu manih tilap.
Muslim menjelaskan, kita kan nggak boleh malu untuk masalah agama, untuk masalah hukum. Harus ditanyakan. Sekarang saya mau tanya ya Rasulullah, apakah perempuan yang ketika mimpi basah itu wajib mandi? Itu pertanyaan Muslim pada Rasulullah dan dijawab iya wajib mandi. Ini pertanyaan yang seperti itu kalau dahulu kan yang tabu itu istilahnya menyangkut seperti itu tapi tetap ditanyakan karena tidak ada malu supaya tahu hukumnya. Sudah tahu hukumnya bagaimana, nggak boleh malu. Wala yas'al Wala yas'alun ora kena takon sapa santri an sain sang suwi-wiji fi ghairi maudhi'i dalam liyane panggonane masalah jadi pelajaran kalau mau tanya ya yang dibahas itu apa, seputar apa, yang ditanya ya itu seputar itu. Illa li hajatin kecuali ada hajat. Au alima atau ngerti bi itari syekhi dalika kelawan ngerti sapa santri kelawan uli yang dinginaken teh kiai dalika ing mengkono soal sing tidak pada maudhu'nya, bukan pada materinya yang dibahas itu. Nggak boleh bertanya selain yang dibahas itu kecuali memang diperbolehkan. Ya sudah, kalau memang ada pertanyaan, sudah pertanyaan apa saja boleh. Ya itu nggak apa-apa boleh. Wa idza sakata lan ing dalem malik arene menang sapa Syekh anil jawab saking jawab lam yulihha monggo ora kena mutoh sapa santri alaihi ngatasé Syekh. Jadi kalau tanya terus syekhnya diem nggak jawab, maka jangan berusaha gimana jawabannya. Jadi seolah-olah pengen tahu jawabannya betul itu. Namanya ilhah. Kayak mau memaksa bagaimana, padahal gurunya ini, kiainya ini diam, nggak jawab. Maka jangan sampai ada kesan kita ingin memaksa supaya dijawab. Karena tidak semua pertanyaan harus dijawab. Imam Malik kan begitu juga. Dari 40 masalah itu yang dijawab itu berapa? Cuman sebagian aja. 40 pertanyaan ya dijawab semuanya. Paling sebagian kecil 4 atau berapa itu yang dijawab oleh Imam Malik. Jadi enggak dijawab semua. Tidak semuanya pertanyaan itu harus dijawab. Lawain akhto'alan lamun luput salah. Keposah bil jawabin dalam jawabannya. Jawabannya kok salah. Bala yurut mongko ora kena nolak balekaken sapa santri fil halin saat ketika. Jadi kalau jawabannya Syekh itu kiai itu ternyata salah, jangan langsung ditolak. Ah, bukan begitu kiai. Loh, ini bertanya tapi kok tidak menerima gitu. Kalau toh itu seandainya salah gitu. Artinya tidak spontanitas ada reaksi gitu. Barangkali kiai itu ada lupanya atau ada sapu lisannya dan lain-lain. Harus sampai di situ. Persangka kita harus sampai ke situ. Wakama yang bagi li talib. Tahu dibiarkan saja mungkin untuk menguji kita supaya kita dengan jawaban salah oleh kiai itu supaya kita ini nanti bisa murojaah melihat kitabnya di mana nih jawabannya. Dicari nanti ibaratnya itu bagaimana. Itu kadang seperti itu. Kita jangan tolak, jangan langsung dikembalikan kepada saya. Wakama yang bagilan koyo li prayoga li talibika duwe santri apa Allah yastahia yen to ora wirang sapa santri minasu ali sanging takon. Pakadzalika mengko kaya mengkono ora kena wirang takon la yastahi ora kena wirang sapa santri mingkauli sing ucapane santri la abam. Sebagaimana seharusnya dia tidak malu untuk bertanya, maka begitu juga jangan malu. Kalau tidak paham, ya mengatakan, la abam, saya tidak paham. Jangan malu. Orang nggak paham, nggak bilang la paham, abam. Ya sudah, nggak tahu apa-apa, nantinya nggak paham apa-apa. Kita selalu, saya kamu paham. Kalau paham, ya bilang paham. Kalau tidak paham, la abam, saya nggak paham. Ya begitu. Kalau saya bertanya, hal paham? Apa kamu paham? Ya, kalau nggak paham, jawab nggak paham. Jangan ditanya paham nggak, jawabnya paham. Padahal dia nggak paham. Wa huwa la yafham.
Dari santri kalau ya kamu ora paham apa santri. Ditanya paham apa enggak? Dia nggak paham, jawabnya paham. Jangan usah malu-malu. Walaupun otaknya dedel istilahnya, kalau emang nggak paham ya jujur aja, saya nggak paham atau biar diulangi lagi. Asalkan yang penting jangan ada unsur kesengajaan atau kasihan sama syekhnya karena sudah capek suruh mengulang-ulang terus istilahnya. Nah, maka dia jangan bilang la paham, tapi karena tujuannya seperti itu. Nanti setelah di kamar atau balik nanti akan bertanya sama teman-temannya sama kawan-kawannya masalah itu yang tadi saya nggak paham gimana maksudnya akan itu caranya seperti itu etikanya. Jam berapa ini? 17. Sudah sampai pada yang ke-10 ya. Yang 10 berarti tinggal kan 13 itu kan adabnya 13. Berarti tinggal 3 adabnya santri kepada pelajarannya. Ya sudah kita cukupkan di sini insya Allah nanti besok kita teruskan kembali.